Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita, yakni surat As-Saffat ayat yang ke-83. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni tentang kesesatan umat-umat yang terdahulu. Bahkan kesesatan itu telah melanda bangsa Arab kafir Quraisy sebelumnya. Untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mereka, Allah mengutus para rasul atau nabi agar kesesatan itu tidak terjadi. Namun banyak mereka yang mendustakan para rasul atau nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna fihim mundirin. Fanzur kaifa kana akibatul mundarin. Maka perhatikanlah akibat orang yang mendustakan rasul, orang-orang yang mengabaikan peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan azab bagi orang-orang yang telah mendustakan ajaran para nabi atau rasul, yakni tidak menerima peringatan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci apa yang dijumpainya oleh para nabi atau rasul terhadap kaumnya, yang mana kemarin telah kita sampaikan perihal Nabi Nuh bersama kaumnya yang tinggal atau berdakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya kisaran 80 atau 90 pengikut orang. Di ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah menjelaskan kembali tentang nabinya atau rasulnya, yakni setelah Nuh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idza jaa'a rabbahu biqalbin salim. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-83 menyatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna, dan sesungguhnya, min syi'atihi. Syi'ah itu golongan. Min syi'ati, bagian dari golongan, dhamirnya kembali kepada Nabi Nuh. Dan sesungguhnya bagian dari golongan Nabi Nuh, sungguh itu dia tidak lain adalah Nabiullah Ibrahim. Maksudnya jamaah rahimakumullah, golongan yang dimaksud di sini yakni orang yang mengikuti agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihissalam sebelumnya, tidak lain disebutkan di sini la Ibrahim. Sungguh beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan
ayat tersebut ini menjelaskan kisah Ibrahim wa qaumihi, kisah tentang Ibrahim dan kaumnya. Berkata Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya bagian golongan Nabi Nuh, yakni yang membenarkan agama itu tidak lain adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini dikatakan jama'arakumullah, yaqulu min ahli dinihi. Ibrahim ini termasuk pemeluk agamanya, min ahli dinihi. Kemudian Imam Mujahid beliau menjelaskan ala minhajihi wa sunnatihi. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, kemudian Allah menjelaskan Nabi Ibrahim, bahwasanya Ibrahim itu berada di dalam tuntunan dan sunnahnya. Yakni dikatakan pengikut-pengikut, tetapi orang-orang yang berada dalam agamanya Nabi Nuh alaihissalam, agama tauhid. Intinya begitu. Idz jaa'a rabbuhu biqalbin salim. Kemudian Allah mengingatkan, ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika Ibrahim ini datang, jaa'a telah datang Rabbahu kepada Rabbnya dengan hati yang suci. As-salim ini jama'arakumullah, kalau makna secara umum itu sebetulnya sehat. As-salim itu. Maka ada ungkapan al-aqlu salimi fil jismi salim. Apa maksudnya? Al-aqlu salimi, akal yang sehat. Banyak itu kalau di kesehatan itu. Akal yang sehat itu berada di dalam tubuh yang sehat. Jadi makna sebenarnya itu as-salim itu sehat. Jadi di sini qalbin salim itu hati yang sehat. Hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir. Ibrahim alaihissalam telah datang kepada Tuhannya, menghadap kepada Rabb-Nya. Kalau kita bicara hati, jama'arakumullah, hati itu terbagi menjadi tiga. Itu menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu kejamnya luar biasa. Kebenaran tidak bisa masuk. Tidak ada faktor kebenaran. Pokoknya apa katanya sudah, nafsu yang bicara. Kemudian ada yang namanya qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu bisa diobati. Sehingga bisa berubah-ubah. Tatkala menerima nasihat, kemudian dia bisa menerima. Terkadang ada faktor lain, hatinya nggak bisa nerima. Jadi masih goyang. Berubah-ubah. Kemudian qalbin salim, hati yang sehat. Inilah hati yang mulia, hati yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jama'arakumullah dikatakan hati itu sehat. Al-qalbun salim itu tidak lain adalah salamatuhu minal marid. Dia selamat dari penyakit. Penyakit apapun. Itu hati sehat. Kalau akhirnya dia penyakit, keraguan terhadap apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan lain sebagainya. Kalau bicara jasad dunia, hatinya sakit, ya bebas dari sakit jasmaninya. Ini, dan Ibrahim adalah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat.
Maka jamaah rahimakumullah, kalau kebiasaan ungkapan itu diterapkan akal, aklu, ini menarik ketika Allah menyatakan qalbin salim. Allah menempatkan sehat itu terhadap hatinya. Maka ada beberapa penafsiran yang perlu kita ketahui. Kita kembali tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Kata beliau jamaah rahimakumullah, idz jaa rabbuhu biqalbin salim. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud hati sehat, hatinya Nabiullah Ibrahim ini adalah yakni syahadatu alla ilaha illallah. Beliau mengatakan, yakni hati yang memiliki kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan Rob yang patut disembah kecuali Allah. Hatinya Nabiullah Ibrahim. Kemudian dijelaskan lagi, waruwiya Ibnu Abi Khatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Khatim, an Auh, dari Auh. Qultu, kami berkata, li Muhammad bin Sirin, terhadap Muhammad bin Sirin. Mal qalbun salim, apa hati yang sehat itu? Kemudian Muhammad ibn Sirin menjawab, yang bersangkutan, kata beliau, qala ya'lamu annallaha haqqa wa anna sa'ata atihi la raiba fiha. Jadi hati orang yang sehat itu, yang bersangkutan mengetahui bahwa Allah adalah hak yang benar. Allah itu hak benar. Tentu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan lain sebagainya. Allah itu yang hak. Wa anna sa'ata atihi la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu datang. Tidak ada keraguan. Itu hati sehat. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan semua manusia yang ada di dalam kubur. Ini yang dijelaskan Muhammad ibn Sirin tentang hati yang sehat. Kemudian dijelaskan pula oleh Imam atau sahabat Ibnu Abbas. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan, salimun minasyirki. Yang dimaksud hati yang sehat itu bebas dari kesyirikan. Nah, ini hati yang sehat menurut para ahli tafsir. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yauma la yanfa'u, pada suatu hari nanti la yanfa'u, tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak laki-laki hari kiamat kelak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang bersih. Yang seperti kita jelaskan tadi, tidak ada manfaatnya. Harta sudah nggak berguna, anak sudah tidak berguna kelak, kecuali orang yang datang kepada Allah, dipanggil Allah dengan membawa hati yang bersih. Intinya jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan akidah. Hampir semua kaitannya dengan akidah. Bapak Ibu, Bapak Adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim yang memiliki qalbun salim ini, yang memiliki hati yang bersih ini, beliau mendatangi bapaknya termasuk kaumnya, bertanya, idza qala li abihi, ingatlah ketika telah berkata Ibrahim li abihi, terhadap bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, maza ta'budun, apa yang kamu sembah itu? Di Ibrahim ini dengan hati bekal, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat, dia menghadapi para kaumnya. Di antaranya adalah bapaknya dan
kaumnya. Dalam ayat lain dijelaskan, idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Pada zaman Nabi Ibrahim ini di Babilonia, Irak. Dijelaskan dalam suatu riwayat yang beriman itu cuma Ibrahim di negeri itu, tidak ada yang lainnya. Setelah hijrah, di Syam itu kalau nggak salah, pengikutnya cuma termasuk keponakannya Lot yang sekarang jadi nabi, itu sama sepupunya kalau tidak salah, jadi 3. Menghadapi kaumnya, semua kaum tukang penyembah berhala, tukang pahat patung. Maka dia mengingatkan terhadap bapaknya, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Bahkan jamaah rahimahumullah, ketika bapaknya diingatkan terus, wahai bapakku, inni qad ja'ani, sungguh telah datang kepadaku minan ilmi, pengetahuan malam ya'tika, yang pengetahuan itu tidak ada pada engkau. Wattabi, ini ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Dalam surah yang sama, bapaknya mengatakan, Aroghibun anta an aliyati, bencikah engkau Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhanku ini, Tuhan-Tuhanku yang kusembah ini? La ilam tantahi la arjumannaka, jika kamu tidak berhenti dari apa yang kamu katakan, la arjuman, sungguh kamu akan kurajam. Itu kata bapaknya Azar. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Ini diantara dakwah Ibrahim kepada bapaknya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ibrahim ini termasuk menghadapi umat kaum yang sangat berat kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aifkan aliyatan tunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maksudnya kalau terjemahan ini tidak urut. Aifkan, apakah kebohongan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, maksudnya. Ini istifham al-ingkari, pertanyaan yang mengingkari. Aifkan aliyatan tunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maksudnya, apakah kebohongan terhadap Tuhan selain Allah yang kamu kehendaki, turidun? Orang itu, jamaah rahimakumullah, menyembah selain Allah, maka Allah bersama yang lainnya maknanya. Maka kemudian famadhannukum birabbil alamin. Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Maksudnya dengan kebohonganmu, dengan yang kamu lakukan menyembah Allah bersama lainnya, bagaimana kamu nanti kalau ketemu sama Allah? Apa yang akan kamu katakan nanti ketika berhadapan dengan Allah dan ternyata engkau melakukan kesyirikan? Di samping menyembah Allah, yakin, tapi menyembah yang lainnya. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Maka ini sedikit Anda sampaikan, dosa yang tidak diampuni Allah itu dosa syirik. Kalau dia mati masih membawa kesyirikan, itu khalidina fiha abada, masuk neraka selama-lamanya. Kalau tidak syirik, tidak pernah mensekutukan Allah, walaupun sedikit ada iman, masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang yang mempersekutukan dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh telah mengharamkan Allah atasnya apa? Surga.
Nah, bentuk kemusyrikan sekarang itu banyak. Kalau dahulu patung, kalau sekarang bisa juga apa yang kita gandrungi melebihi pada Allah itu sudah termasuk Tuhan selain Allah. Teknologi sekarang kan ini luar biasa. Sampai ada ungkapan Tuhan mati. Kenapa? Saking canggihnya teknologi itu membuat manusia bisa. Sekarang itu. Hanya roh yang nggak bisa, nyawa. Maka orang liberal tidak perlu cari istri, cukup robot. Pemuas birahi itu sudah ada sekarang. Nah, ketika mengagungkan ini ciptaan manusia ini yang diciptakan sesuatu yang lebih besar, mengabaikan Allah, ini syirik. Sistem cloning gitu. Sekarang luar biasa jamaah teknologi. Apapun bisa dibeli dengan yang namanya robot. Nah, kalau dahulu zamannya sebelum kafir Quraisy itu patung. Zaman Rasul juga masih patung. Bahkan ada sesuatu yang diciptakan, makanan roti. Roti itu diciptakan sedemikian, kalau lapar dimakan, tuannya dimakan. Itu dulu. Sekarang era teknologi zaman ini, sesuatu yang diciptakan kemudian diagungkan, bahkan melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah masuk ranah syirik. Sehingga gak perlu melibatkan Tuhan dan lain sebagainya. Paham-paham liberal sampai sekarang masih menjamur jamaah rahimakumullah. Al-Quran dianggap dongeng, itu masih sampai sekarang. Padahal bukti-bukti kebenaran itu telah ditunjukkan. Inna syirka ladzulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam suatu hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Banyak beberapa redaksi, intinya dosa besar itu al-isyraku billah. Orang mensekutukan Allah, itu mbahnya dosa. Kaitnya dosa. Al-isyraku billah. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa qaulu zur, dan berkata palsu. Intinya itu. Saat itu beliau kemudian bersandar, kemudian beliau duduk, beliau masih saja mengulang-ulang sabdanya sampai-sampai kami berkata, kalau seandainya beliau diam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah itu tidak mau disekutukan, tidak ada tandingannya. Fanadhara nadratan fin nujum. Maka telah memandang nadratan Ibrahim dengan pandangan fin nujum ke arah bintang. Nah, orang Arab itu biasa menganggap orang kalau melihat ke atas itu orangnya banyak berpikir. Itu orang Arab. Maka dia pun seperti itu. Nabi Ibrahim itu dianggap berpikir keras. Apa yang dipikirkan? Kalau kita nggak melihat tafsirnya, nggak ngerti maksudnya apa. Nah, ini dijelaskan jamaah rahimakumullah. Innama qala Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya telah berkata Ibrahim alaihissalam. Liqaumidhal, terhadap kaumnya yang demikian. Maksudnya jamaah rahimakumullah, di zamannya Nabi Ibrahim ada suatu perayaan. Perayaan hari raya mungkin atau apa? Hiburan apalah. Di tafsir itu dinyatakan Idun, berarti kan perayaan hari raya. Nah, pada saat itu beliau berpikir bagaimana caranya menyadarkan umatnya itu. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian liyuqima fil balati idza dzabu ila itihim. Nah, dengan memandang orang menganggap berpikir liuk supaya dia bisa berdiam fil balati idza dzabu ila itihim.
dia bisa berdiam di negeri itu, maksudnya mukim. Kemudian apabila mereka pergi zabu ila itim, merayakan perayaan itu, fa innahu kana qad azifa khurujum ila itil. Beliau pun keluar menuju tempat peribadatan mereka. Rencananya apa? Mau menghancurkan semua patung-patung yang disembah oleh mereka. Fa khabba ayyaqtaliya bi aliyatim liyaksiruha. Kemudian maka keinginan itu untuk menghancurkan tuhan-tuhan mereka dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Faqala lahum kalaman wa haqqum fi nafsil amr. Maka telah berkata kepada mereka dengan perkataan ini hak fi nafsim di dalam beberapa perkara. Fahamu minhu annahu sakim. Maka Ibrahim ini ketika diajak dia menyatakan ini sakim. Sesungguhnya aku sakit. Sakit itu dalam bahasa Arab bukan sakim sebetulnya, marid. Maka kenapa redaksinya dini sakim? Sakim itu maknanya serba gak enak gitu loh. Ayo ikut aku. Oh, aku masih ada ini itu dan lain sebagainya. Kasarannya begitu. Maka di sini tidak disebutkan mari kalau sakit ngomong sakit. Ngerekes betulan. Tapi Ibrahim enggak. Beberapa alasan inilah yang kemudian jemaah rahimakumullah dijelaskan oleh beberapa hadis. Nabi Ibrahim itu dalam hidupnya diantaranya bohong cuma 3 kali. Tapi kebohongan itu bukan bohong yang sebenarnya majas. Bohong yang membela Allah, mentauhidkan Allah. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali dalam 3 perkara. Salasi kadzbatin. Yang pertama, sintaini fi dzatillah. 2 hal itu diantaranya dalam membela azab Allah, yaitu ucapannya sesungguhnya aku sakit. Dia tidak berangkat ketika diajak. Dan perkataannya yang kedua, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Ketika disidang oleh Raja Namrud. Kepalanya patung yang terbesar itu dibiarkan. Kampaknya itu, surunannya itu. Bohongnya itu, membela Allah bohongnya. Kemudian yang ketiga, dan perkataannya tentang Sarah, dia adalah saudara perempuanku. Wa qawlu fi Sarah hiya ukhti. Jadi sebelum beliau hijrah dari Babilonia, banyak yang enggak beriman semua, masuk ke Sam, kemudian dari Sam dia ke Mesir. Mesir ketemu Raja Fir'aun. Bukan Fir'aun yang ini yang diabadikan Quran itu. Karena gelarnya Raja Mesir itu kan Fir'aun rata-rata. Itu namanya Tutis atau siapa itu. Kelakuannya melebihi iblis. Setiap ada perempuan yang cantik, diambil. Nah Ibrahim ini, Sarah ini kata Ibnu As-Sakir, ahli hadis, bermadzhab Syafi'i. Sarah ini, jemaah rahimakumullah, istrinya Ibrahim itu sepertiga kecantikan dunia. Jadi Hawa itu sepertiga, Sarah itu sepertiga, Yusuf itu sepertiga, yang satu kita. Nah, kita ini bagiannya saja. Jangan merasa so ganteng atau cantik. Itu kata Ibnu As-Sakir, termasuk Ibnu Abbas, beliau menjelaskan itu. Nah, kalau tradisi di Mesir pada saat itu, kalau ada orang bawa perempuan, siapapun harus dibawa ke raja. Nah, Sarah ini wanita beda. Wanita yang ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Dalam suatu riwayat itu, hijab Nabi Ibrahim itu dibuka. Apapun yang dilakukan Sarah terlihat oleh beliau. Jadi setiap kali raja hendak mendekatinya, lumpuh raja itu. Dia berdoa kepada Allah, setiap kali mendekatinya, lumpuh. Ada yang mengatakan sampai 3 kali, ada yang mengatakan sampai 7 kali. Sampai akhirnya menyerah. Dia mengatakan,
kalian mengirim setan kepadaku, bukan manusia. Maka doa terakhirnya Sarah itu, Jamarakumullah, kalau raja ini mati, sungguh aku termasuk orang tertuduh. Jadi raja minta didoakan sembuh. Sembuh. Orang beriman. Itu Sarah. Kemudian beliau Nabi Ibrahim dalam suatu riwayat, dijamu, diberi hadiah budak hitam yang beriman, Hajar. Yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Itu sejarahnya begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebohongan Nabi Ibrahim itu hanya itu. Suatu kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim, tapi kebohongan bukan sesuatu yang buruk. Nah, maka dijelaskan dalam hadis, inna fil ma'aridi lamantukhatan anil kadhib. Sesungguhnya di dalam ungkapan-ungkapan sindiran benar-benar terdapat jalan untuk mengelak dari berkata dusta. Bukan berarti ngeles alasan dah. Tapi itulah yang sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian fatawallau anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. Setelah Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku sakit, alasan tadi itu, maka kaumnya pun pergi. Ya sudah, kalau kamu mendanu, saya pergi. Intinya begitu. Farogo ila aliyatim faqala ala ta'kulun. Kemudian ia pergi, Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu ia berkata. Jamaah rahimakumullah, namanya berhala ini orang perayaan, semua itu dikasih makanan. Di tangannya itu supaya nanti setelah acara itu selesai kembali makan, barokahnya dari situ. Berkah intinya. Jadi Ibrahim mengatakan, karena tangannya ada makanan, kenapa kamu gak makan? Bilang Ibrahim. Ada makan, faqala ala ta'kulun. Maka berkata Ibrahim, ala ta'kulun, apakah kamu tidak makan? Berhala diajak omong sama Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai yang besar sampai yang kecil, semua ada makanan. Dan ternyata mereka telah meletakkan makanan di tangan berhala-berhala itu. Tujuannya bila mereka kembali dari tempat perayaannya, berarti sesembahan-sesembahan mereka telah memberkati makanan tersebut. Naudzubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau baru memakannya. Maka Ibrahim bertanya, Farogo alaihim durbam bil yamin. Maka sambil memukulinya dengan tangan kanannya. Faqa'a ila aliyatim ila faqala ala taqul. Ibrahim ini datang memukulkan, dijelaskan dalam tafsir ini, memakai tangan kanannya. Dikatakan tangan kanan, penjelasannya karena pukulan tangan kanannya itu lebih kuat. Semua berhala itu hancur berkeping-keping kecuali yang paling besar yang sengaja dibiarkannya menunggu mereka kembali. Jadi ditunggu sampai orang-orang itu selesai mengadakan acara. Berhala tadi namanya berhala, diajak omong tidak jawab. Malakum latantikun. Kenapa kamu tidak menjawab? Farogo alim turbam bil yamin. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat sampai hancur semua. Dan ini lebih detail dijelaskan dalam surah Al-Anbiya tafsirnya. Kalau di As-Sobat itu ringkas. Ini kita baca saja. Demi Allah, sungguh aku telah melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ibrahim. Kemudian maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang zalim. Mereka lah yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Kaumnya juga ada seorang pemuda yang tinggal tidak ikut perayaan. Mungkin dia Ibrahim. Pas sudah menurut raja.
Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Ini pula yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Debat terbuka istilah sekarang. Disaksikan semua orang supaya mengetahui kebenaran itu. Sama dengan Fir'aun sama tukang-tukang sihirnya itu kan begitu. Disaksikan semua orang. Maka dia mengatakan diperlihatkan kepada banyak orang agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran dan berkata, sesungguhnya kamulah yang mendolimi diri sendiri. Argumennya sudah terpatahkan. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Namanya patung dia bicara. Lalu Ibrahim mengatakan, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Maka kemudian singkat cerita, harrikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'il. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, dibakar Ibrahim dengan setumpuk kayu yang pernah saya katakan negeri Syam itu sampai apa? Hanya asap itu. Namanya api yang punya kuasa Allah. Perintah lo ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah menyatakan, wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Wa aradu bi kaidam faja'alnahumul akhsarin. Ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 70. Bisa dibaca lagi di rumah nanti. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fa'aqbalu ilahi yazifun. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Qala ata'buduna matan khitun. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Qalu bnulahu bunyanam fa'alqu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Ini kisah tadi yang detailnya di surat Al-Anbiya. Di sini dijelaskan dah sobat itu singkat. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat bugar, tidak kurang sedikit pun. Kemudian Allah mengatakan, fa'aradu beraitam faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini Allah jelaskan di dalam surah As-Saffat, bergiliran setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seterusnya nanti siapa? Sampai jamaah rahimakumullah, bagaimana beliau mencari Rob itu, insya Allah dijelaskan pula dalam surat As-Saffat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka inilah yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan mengingatkan saya pribadi dan jamaah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.